بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الhadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kajian sirah nabawiyah kita pada subuh kali ini mengambil tema peristiwa perang Badar serta hikmah dan pelajarannya. Tapi pada pertemuan ini saya tidak akan banyak memaparkan sisi sejarahnya, karena sejarah tentang perang Badar banyak yang sudah tahu. Akan tetapi nanti kita banyak melakukan pendekatan tadabbur ayat, karena banyak ayat-ayat yang mengedukasi kepada kita terkait dengan perang Badar ini. Sampai kalau kemudian kita nanti mentadabburi suratul Anfal. Suratul Al-Anfal, surat ke-8. Surat Madaniyah. Kenapa dia surat Madaniyah? Bisa dipastikan ayat-ayat yang dimulai dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu itu dipastikan adalah suratul Madaniyah. Memang ada 3 pendapat terkait dengan kualifikasi surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang melihatnya dalam pendekatan historis, pendekatan sejarah. Ada yang melihatnya dalam pendekatan geografis. Satu lagi ada yang melihatnya dalam pendekatan bi'tibaril mukhatab, yaitu sasarannya. Yang mereka melihat dalam pendekatan historis, mereka mengatakan semua ayat dan surat yang turun sebelum Rasul hijrah itu namanya suratul Makkiyah. Yang setelah Rasul hijrah namanya Madaniyah. Yang melihatnya dalam pendekatan geografis, mereka mengatakan al-ayat al-awi as-suwar allati nazalat fi Makkah wa ma haulaha, yaitu ayat-ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya, maka itu surat Makkiyah.
Dan ayat-ayat yang turun fil Madinati wa ma haulaha, ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya itu adalah surat Madaniyah. Dan yang terakhir, ayat yang menggunakan redaksi ya ayyuhan nas itu adalah ayatun makkiyah. Dan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Nah, nanti kalau kita mentadabburi suratul Anfal, itu ternyata Allah mengulang ya ayyuhalladzina amanu itu sampai 6 kali. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian masih agak ragu, tolong dicek ulang, Pak. Berapa kali Bapak Ibu? 6 kali. Nanti kita tadabburi beberapa ayat karena memang waktu kita sangat terbatas. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Sebagai prolog, ini terkait dengan perang Badar, ia terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kalau mau agak spesifik, terjadinya persis pada bulan Ramadan. Beberapa mu'arrikh bahkan mendefinitifkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan Ramadan tahun 2 Hijriah ini adalah awal pertama kalinya kaum muslimin melakukan puasa bulan Ramadan. Bahwa kaum muslimin memang sudah pernah melakukan puasa sebelumnya. Seperti puasa yang sangat masyhur, yang tidak lain adalah puasa Ashura. Tapi untuk melakukan puasa dalam durasi waktu 1 bulan penuh, ini bukan perkara yang mudah. Sehingga kalau kita lihat dalam pendekatan sejarah, bahwa syariat puasa bulan Ramadan itu tidak disyariatkan pada bulan Ramadan, tapi 1 bulan sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban. Kenapa? Untuk melakukan puasa bulan Ramadan, untuk pertama kali dalam durasi waktu 1 bulan, tentunya ini bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau kita lihat secara geografis, Madinah itu kan turunnya di Madinah. Madinah 14 abad yang silam itu kira-kira seperti hari ini atau belum? Belum. Peradaban manusia pada waktu itu kalau kita bandingkan dengan hari ini tentunya sangat jauh. Hari ini kalau kita puasa, insya Allah relatif agak enteng. Ditemukannya banyak kemajuan peradaban manusia. Dulu pada masa Rasul sudah ada kipas atau belum? Sudah ada AC atau belum? Hari ini kita semua ketika puasa, dari rumah ke masjid, ke kantor, pakai kendaraan, semuanya pakai AC. Masya Allah. Dulu, maaf, masjid belum seperti Masjid Al-Iman ini. Nggak ada atapnya, terbuka, dan kemudian nggak ada karpetnya. Kalau dulu ngaji juga nggak ada layarnya, nggak ada infokusnya. Apalagi ngaji sebelumnya sudah ada makanannya, nggak ada. Nggak ada. Jadi ini kan satu hal yang perlu memang kita syukuri kan. Tapi pada waktu itu kondisinya sangat berat. Nah, pada waktu yang bersamaan ada syariat puasa. Ada syariat puasa. Maka sebagian sahabat Rasulullah SAW memang mereka diberi rukhsah. Diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, kejadiannya di mana? Di lembah Badar. Apa sebabnya? Ambisi lama Quraisy, kafir Quraisy untuk menghabisi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ini motifnya, sebabnya. Nah, kelompoknya kejadiannya antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Jumlahnya sangat tidak seimbang. Jadi pasukan kaum musyrikin itu 1000, umat Islam itu ada 313. Sekalipun ada khilaf sedikit, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 317, ada yang mengatakan 319.
yang komposisinya 77 itu dari kaum muhajirin, yang sisanya semuanya adalah sahabat Ansar. Sahabat Ansar. Nah, hasilnya apa? Umat Islam menang telak. Tapi saya dari sini, kalimat umat Islam menang telak, ini saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk mentadabburi beberapa ayat yang ada dalam surat Al-Anfal. Kemenangan telak ini, ternyata apa yang terjadi setelah kaum muslimin itu menang telak, nanti ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Baru menang tiba-tiba sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah tanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang goni. Ini seakan-akan menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan kemenangan ini, bisa jadi ini menjadi kemenangan yang pertama dan terakhir. Kalau orientasi di dalam menegakkan agama Allah itu adalah materi, adalah ghani. Mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa surat Al-Anfal ini terkait dengan fenomena yang terjadi dalam perang. Allah berfirman di ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa athi'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Biar tahu terjemahnya, saya tampilkan terjemahnya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Engkau itu yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka yang terlibat dalam perang Badar pada waktu itu merasa semua mendapatkan bagian yang paling besar. Ada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam perang Badar itu mereka paling depan. Ya kan? Yang berhadapan dengan musuh. Mereka merasa inilah yang paling mendapatkan bagian paling. Tapi ada kelompok juga yang mana mereka memang tidak paling depan, tapi mereka merasa paling berjasa karena memastikan musuh tidak kembali ke medan perang dengan mengejar mereka. Dan nanti ada satu lagi yang merasa mereka paling berjasa dalam perang Badar dan menghantarkan mereka pada kemenangan, yaitu mereka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menarik juga, nanti kalau Bapak Ibu mentadabburi surat Al-Anfal ini, ketika mereka itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan rampasan perang, apakah kemudian langsung dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu langsung dijawab atau tidak? Ternyata tidak. Bahwa jawaban itu setelah turunnya ayat yang menasihati para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahkan menahati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di akhir-akhir daripada surah Al-Anfal ini sampai Allah menasihati langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya ayyuhan nabi. Nanti kita buka ayat. Di mana nanti Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang bagian waris setelah Allah menasihati para sahabat dengan 40 ayat. Itu baru disebut pembagian rampasan perang di surat Al-Anfal, surat yang sama, ayat yang ke-41. Dan ini memberikan satu isyarat, hati-hati dengan fitnah dunia. Dan di antara fitnah dunia itu adalah harta, dan dalam konteks perang itu adalah ghani. Dan ini nanti
apa yang Allah sampaikan itu benar adanya dan sempat terjadi dalam peristiwa perang namanya Perang Uhud. Perang yang terjadi 1 tahun setelah terjadi Perang Badar. Perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriah, Perang Uhud terjadi tahun 3. Kembali lagi masalahnya adalah masalah ghanimah. Makanya selalu saya sampaikan Bapak Ibu harus hati-hati dengan yang namanya itu pokoknya harus hati-hati Pak. Ghanimah, juga mungkin Fatimah, ada juga yang lainnya. Itu harus hati-hati Pak. Karena itu fitnah, ujian yang sangat berat. Allah tahu kelemahan kita itu pada harta, kelemahan kita ada pada wanita, kelemahan kita ada pada itu yang Allah edukasikan kepada kita. Coba kita lihat ayatnya ini. Ayat 41 Pak, itu baru dijawab oleh Allah. Setelah Allah menasihati panjang sahabat Rasulullah SAW, baru Allah katakan, wa'lamu annama ghanimtum min syai' khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in. Itu dijelaskan dengan rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu. Ini baru dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Allah memberikan nasihat yang begitu panjang, Pak. Maka setelah itu Allah katakan, qulil anfalu lillahi wa rasul. Qul katakanlah Muhammad dan para mufassirun, kalau Allah itu memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi qul itu ala ahammiyati, itu menunjukkan atas pentingnya al-ma'mur, hal yang diperintahkan. Dan betul Allah katakan Muhammad al-anfalu lillahi wa rasul. Hatta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan seakan udahlah kalian nggak usah intervensi terkait dengan pembagian harta rampasan. Itu otoritas Allah dan Rasul. Jadi ini ayat mengedukasi kepada para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kalian berangan-angan mendapatkan bagian besar dengan merasa kalian paling berjasa. Dan ini diantara kelemahan kaum muslimin kan di sini, Pak. Ketika ada proyek-proyek keislaman, lalu kemudian berhasil, itu banyak yang kemudian minta jatah. Halo? Banyak atau dikit, Pak? Nah, ini yang hati-hati. Ini yang diedukasi oleh Allah Ta'ala. Qulil anfalu lillahi wa rasul, fattaqullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan satu isyarat yang bisa meredam ketamaan kita terhadap harta, terhadap rampasan perang adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maka ketakwaan kepada Allah itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar kita menghadirkan ketakwaan saat kita berada dimanapun. Termasuk saat perang harus takwa kepada Allah, usai perang harus takwa kepada Allah. Karena orang ketika ikut dalam peperangan dan dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, punya potensi dia lari dari medan perang. Padahal lari dari medan perang itu hukumnya adalah minal kabair. Rasul pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian akan 7 hal yang membinasakan. 1 dari 7 itu adalah at-tawalli yaumaz zahfi, berpaling saat terjadi kecamuk perang. Kenapa dosa besar? Karena dampaknya luar biasa. Kalau satu lari, nanti insya Allah yang lain niru lari. Dan itu akan berefek pada cerai-berainya kaum muslimin. Itu jemaah sekalian. Fattakullah.
Jadi takwa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Termasuk juga di masjid. Perlu bertakwa atau tidak? Tadi malam saya dapat kiriman video di kampung, Pak. Kalau di kota sih sebenarnya ya kalau ada pencurian kotak infak sih ya mungkin isinya besar kan. Kalau di kota kan. Ini di kampung, Pak. Di tempat saya sekolah dulu 6 tahun di Jepara sana. Teman-teman kirim ini ada pencurian anak muda yang nyuri kotak infak. Di kampung, Pak. Jadi ternyata ada efek domino dari apa yang terjadi di kota. Kotak infak di kampung berapa? Itu tengah malam, itu aksinya sendiri karena terekam oleh CCTV. Pak. Itu ya. Itulah sekali lagi fitnah harta itu dahsyat. Termasuk di masjid. Ya alhamdulillah di sini masjid ini infokusnya LCD-nya masih nggak ada yang nyuri kan Pak? Pernah terjadi pencurian? Oh, infokus nggak ada itu. Ya alhamdulillah. Ada satu masjid yang saya ngajar pakai infokus subuh-subuh mau ngaji nggak ada infokusnya Pak. Masya Allah, masya Allah. Ada sampai seperti itu di Pondok Kelapa itu Pak. Nah, jangan sekalian. Jadi fattaqullah wa aslihu dzata bainikum dan perbaikilah perhubungan di antara sesama. Jadi ini suasananya adalah suasana yang mana mereka paling berjasa dan itu punya potensi satu dengan yang lain. Kalau nanti merasa tidak mendapatkan bagian yang adil, punya potensi clash atau tidak, Pak? Punya potensi berantem atau tidak? Berantem. Dan ini juga yang sekaligus Al-Quran juga berpesan kepada kita. Hadirkan harmoni sosial. Hadirkan hubungan yang harmonis internal umat Islam. Nah itu Al-Quran memberikan guidance pada kita. Itu Bapak Ibu nanti buka dalam surat 49 ayat 11 dan ayat 12. Itu ada 6 kunci kalau kita ingin hubungan kita sesama kaum muslimin itu harmonis. Cepat saya sampaikan karena ini bukan tema kita. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan. Larangan apa, Pak? Saling mengolok-olok. Hati-hati dengan bulan November, bulan Desember, bulan Januari ini banyak umat Islam yang mengolok-olok satu dengan yang. Jadi kalau kita saling mengolok-olok dipastikan itu punya potensi berantem satu dengan yang lain. Padahal kadang-kadang yang kita jatuh pada sikap mengolok-olok itu penyebabnya kita tidak kenal dengan orang yang menyebabkan kita mengolok-olok satu dengan yang lain. Maka nasihat saya selalu mengatakan ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Ini menjadi pegangan kita. Jangan kamu bersikap pada sesuatu yang kamu tidak punya. Kita tidak punya pengetahuan tentang satu masalah, akhirnya kita ikut-ikutan. Kalau punya pengetahuan silahkan. Karena apa kata Allah? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, penglihatan, wal fuada, kul ulaika kana masuk. Semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi ini pertama. Itu yang nasihati Quran, Pak, bukan saya. Yang kedua, setelah la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri-diri kalian. Para ulama-ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan anfusakum adalah al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Karena apa? Orang-orang mukminin itu seperti diri kita sendiri. Jadi jangan kita itu mencela saudara kita. Yang satu akidah, yang satu agama dengan kita.
Nah, yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian itu memanggil saudara-saudara kita dengan gelar-gelar yang jelek-jelek. Halo. Ini di media banyak atau banyak, Pak? Banyak. Yang suka memanggil saudaranya seakidah dengan panggilan yang jelek-jelek. Mereka sama-sama Muslim. Yang keempat, ini ada di ayat berikutnya. 3 berikutnya ada di ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Ini message-nya, pesannya adalah jangan kita mengedepankan suudzon, negative thinking. Ada saudara kita, alhamdulillah, bisa beli kendaraan baru. Kan mestinya kita mengatakan alhamdulillah. Tapi ini ngomongnya nggak enak. Itu bisa beli juga karena dapat warisan. Kalau nggak dapat warisan juga nggak bisa beli mobil kan. Ya kalau dapat warisan kan alhamdulillah. Karena memang dalam konsep Islam kita ini dilarang untuk meninggalkan keturunan yang lemah. Satu di antaranya adalah dengan harta warisan. Masya Allah. Nah, baru setelah itu yang kelima, wala tajassasu. Jangan kalian itu suka tajassus. Ingin mengetahui semua keadaan orang lain. Itu tajassus. Menginteli, Pak. Iya gitu. Ini karena nggak suka akhirnya Pak Jitibian dikuntip. Diintip sampai ke rumah-rumahnya itu. Apa kepentingannya juga? Masya Allah. Ada orang yang kerjaannya itu, maaf, menginteli itu. Ingin tahu masalah orang lain. Ada atau tidak begini? Masya Allah, Masya Allah. Iya. Jadi kalau ada orang yang lagi berbincang, 2 orang pengennya gabung, pengen tahu kayak gitu kan, ada kan? Halo. Tapi itu kan ada kaidah-kaidahnya yang dipaparkan oleh Allah dalam soal mujadilah. Nah, kemudian yang terakhir, wala yaktab ba'dukum. Janganlah sebagian dari kalian itu berghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan saudara kita yang tentunya yang dibicarakan nggak suka. Dzikruka akhaka ma yakrah. Ketika engkau menyebutkan sesuatu yang abad ada pada saudaraku dan ia tidak suka, itu yang namanya ghibah. Kalau benar itu namanya ghibah, kalau salah namanya faqad bahattah. Kata yang dipilih oleh Rasulullah itu adalah bahattah. Bahattah itu kalau para ulama-ulama yang mengkaji tentang kosakata, baik dalam Al-Quran dan Sunnah, itu mereka tahu betul bahwa kadzib dengan al-buhtan, buhtan itu di atasnya. Dusta itu skalanya itu skala kecil atau middle, tapi kalau buhtan itu adalah dusta yang skalanya besar. Faqad bahattah. Itu luar biasanya hadis Rasulullah SAW dalam memilih diksi-diksi yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Maka Al-Quran mengatakan wa aslihu dzata dan perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan sampai kemudian kita sesama kaum muslimin saling mencurigai satu dengan yang lain. Tidak harmonis, tidak mengenal, apalagi lama sudah ngaji di Masjid Al-Iman, tetap saja nggak tahu teman-temannya yang ada di majelis itu. Ibu-ibu, maaf, ini semua yang hadir sudah kenal satu dengan yang lain, Ibu. Kalau saya tanya dari ujung ke ujung, insya Allah tahu semuanya. Tahu semuanya atau sebagian? Halo? Sebagian besar atau sebagian kecil, Ibu? Bagian besar. Besar banget atau besar saja? Masya Allah. Tapi kalau bapak-bapak kan insya Allah kan, Bapak ya? Insya Allah kenal atau insya Allah nggak kenal? Yang ada di sayap kanan dengan sayap kiri insya Allah saling tahu, Pak. Perlu dites atau nggak usah dites? Nggak usah kayaknya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi yang di depan saya ini kayaknya bapak-bapak tahu semua yang bagian kiri dan bagian kanan. Masya Allah. Wa asrihu dzata bainik.
Baru setelah itu Allah katakan wa atiullaha wa rasul. Taati Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kata mukminin ini kita urai, itu juga luar biasa. Ada kata mukminin, ada kata alladzina amanu. Apa bedanya antara alladzina amanu dengan mukminin? Kan Al-Quran kadang mengatakan al-mukminin atau mukminun, tapi kadang mengatakan alladzina amanu. Alladzina amanu itu orang punya keimanan, tapi keimanannya dipengaruhi oleh waktu. Imannya kadang naik, kadang turun. Kalau kita sering naiknya atau sering turunnya? Masya Allah. Kalau yang ngaji sering turunnya, bagaimana ya nggak ngaji? Masya Allah. Tapi kalau mukminin itu adalah orang mukmin yang sejati, benar-benar dia beriman, tidak dipengaruhi oleh waktu. Dia selalu beriman kepada Allah Ta'ala. Maka ayatnya in kuntum, jikalau kalian benar-benar beriman. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Sedikit kita coba lihat sisi sejarahnya. Ini terang-terang Badar. Ini hal yang melatarinya. Abu Sufyan berangkat dari Syam. Syam itu kalau sekarang terdiri dari 4 negara. 1 namanya Syria, 2 namanya Lebanon, 3 namanya Yordan, 1 adalah Palestina. Apa tadi Bapak? Nanti khawatir lupa. Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Ini adalah Syam. Disebut dengan bumi Syam. Nah, Syam pada waktu itu memang menjadi kota bisnis. Ada 2 kota bisnis pada masa Rasulullah SAW. 1 Syam, 1 lagi adalah Yaman. Para sahabat-sahabat yang sukses bisnis di Syam banyak. Termasuk diantaranya adalah sahabat yang paling kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Itu pernah pulang dari Syam, barang dagangannya itu sampai dibawa oleh 700 ekor onta. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini dia membawa, Abu Sufyan membawa 100 onta. 1000 onta maksud saya. 1000 onta, harta yang dibawa itu 50.000 dinar. 50.000 dinar. 50.000 dinar itu kalau taruhlah 1 dinarnya itu adalah berapa? 2 juta. Berarti 50.000 kali 2 juta berarti seberapa? 100 miliar. Nanti kalau nggak percaya silahkan itu dihitung sendiri Pak. Karena tadi sebelum saya berangkat itu sudah saya hitung. Kecuali kalau hitungan saya salah itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi 100 miliar. Nah, namun pengawalnya cuma sedikit, hanya 70 saja. Tapi bahkan beberapa riwayat mengatakan cuma 40. Jadi kalau soal hitungan, ini kan memang ada khilaf di antara para ulama, itu kan basisnya riwayat kan. Sementara mereka yang meriwayatkan itu kan ketika menghitung kan punya potensi, hitungan satu dengan yang lain itu salah kan punya potensi. Iya kan? Maka ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 40. Nah, mengetahui hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat mencari tahu informasi tersebut dan valid. Ini benar gak? Ini Abu Sufyan pulang dengan membawa 1000 ekor onta, dengan membawa harta sebanyak 50.000 dinar, yang jaga cuma sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk menghadang rombongan Abu. Maka disinilah jemaah sekalian, rahimakumullah. Nah, karena dunia intelijen pada waktu itu juga sudah ada. Jadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengirim intelijen untuk mencari informasi itu, Abu Sufyan juga sama. Ia mengutus Domdom bin Umar pergi ke Makkah memberitahu hal tersebut. Makanya nanti perang Badar ini adalah mereka orang-orang musyrik ini adalah ada dalam 2 kubu. Satu
satu yang mereka pulang dari Syam, dan satu lagi yang mereka berangkat dari Makkah, dan itu memang tujuannya perang ansih, perang murni. Nah, ketika digabung, semuanya ada seri. Nah, ya sekalian, rahimakumullah. Logika dengan komposisi seperti itu perangnya kira-kira menang mana, Pak? Menang yang 1000 atau yang 313? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin? Di sini ada nasihat-nasihat yang sangat bagus sekali yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam surat Al-Anfal yang tadi saya sampaikan menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina. Ini yang pertama. Ayat yang ke-20, Pak. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Maka ada ustadz-ustadz yang punya kajian tafsir ya ayyuhalladzina. Enggak tahu di sini sudah ada atau belum? Halo, sudah ada atau belum? Nah, itu kalau perlu dihadirkan itu. Jadi kajian tafsir ya ayyuhalladzina amanu. Itu ada, Pak. Di beberapa masjid itu ada ustadz yang ngajarin ya ayyuhalladzina. Ya hadirkan aja ustadz tafsir. Atau ustadz yang selama ini sudah ngajar tafsir ustadz, kita fokus untuk misalnya tahun 2024 kita bahasnya tafsir ya ayyuhalladzina. Nah, itu bagus juga, Pak. Nanti setelah tafsir ya ayyuhalladzina amanu, tafsir ya ayyuhan, itu namanya tafsir tematik, Pak. Tafsir itu kualifikasinya ada 4. Jadi bentuk tafsir itu bentuknya itu ada 4. Satu namanya tafsir tahlili, tafsir analisis. Ini ayat demi ayat. Jadi ayat dari pertama surah Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus per ayat dianalisa. Analisanya multi aspek. Dari sisi mungkin munasabahnya, korelasinya, dianalisa dari sisi madmunnya, konten ayatnya itu apa, dianalisa dari sisi sababun nuzulnya, dianalisa dari sisi gramatikalnya, dianalisa dari sisi sastranya, dianalisa pada sisi ahkamnya, dianalisa pada sisi hikmahnya, dan aspek-aspek yang lain. Itu namanya tafsir tahlili. Kalau tafsir di sini biasanya ngajarnya tafsir tahlili. Tahlili lah. Bagus, bagus. Masya Allah. Yang kedua ada tafsir ijmali. Ini penafsiran yang bersifat global. Biasanya fokus pada penjelasan kosakata. Seperti tafsir Jalalain. Nah, itu masuk dalam klasifikasi tafsir ijmali. Tafsir yang bersifat global. Nah, ada yang ketiga namanya tafsir muqarin. Tafsir muqarin itu adalah penafsiran dengan mengedepankan perbandingan pendapat antara mufassir satu dengan mufassir yang lain. Itu namanya tafsir muqarin. Dan satu lagi namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Termasuk tadi saya sampaikan ada tafsir ya ayyuhalladzina, ini adalah tafsir maudhu'. Tafsir ya ayyuhan nas, itu tafsir. Jadi semua ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu itu diikut. Itu ada ulama yang dia atau ustadz yang dia menghimpun ayat-ayat yang semuanya diawali dengan ya ayyuhalladzina. Ada ya ayyuhan nas. Itu menarik, Pak. Itu menarik. Nah, ya sekalian, itu baru dari sisi bentuk. Tapi nanti dari sisi yang lain, metodenya itu ada dari sisi bentuknya, dari sisi metodenya, dan satu lagi dari sisi coraknya itu juga berbeda. Coraknya, tafsir itu ada yang bercorak fikih, ada yang bercorak sastra, ada yang bercorak filosofis, dan ada corak-corak yang lain. Tapi corak kita lihat, ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Ini nasihat yang luar biasa. Dan ini adalah nasihat kalau kaum muslimin ingin menang itu ini, Pak, kunci. Tidak boleh kemudian tadi ia termotivasikan dalam menegakkan kalimat Allah,
motifnya adalah motif materi. Misalnya contohnya, bentuk perjuangan kita di jalan Allah adalah dengan pendekatan ekonomi. Kita himpun anak-anak yatim itu, kemudian kita carikan donasi. Ini kan bagus kan, Bapak? Tapi kadang-kadang ada motif yang salah. Iya kan? Nanti karena ia merasa yang mengelola, wah nanti dia boleh menggunakan harta itu. Dalam Islam boleh, tapi dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak berlebihan. Tapi kadang-kadang ini ada lembaga yatim piatu, anak yatim yang kurus-kurus, yang punyanya gendut sendiri gitu. Ini yang hati-hati. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, taati Allah wa rasulahu dan rasul. Wala tawallu anhu, dan jangan kau berpaling darinya, wa antum tasma'un, dan kalian itu mendengar. Tasma'un itu bentuk yang continuous, itu juga ada hikmahnya di balik itu semua. Ini nasihat-nasihat kemenangan yang Allah nasihatkan kepada para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu mereka terfitnah dengan harta. Nah, setelah itu di ayat yang ke-24, ya, biar Bapak Ibu tahu tentang terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, berkata, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan para ulama tafsir mengatakan kalau Allah itu memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu jenis nidanya, panggilannya adalah nida'u syaraf, panggilan kemuliaan. Lalu setelah itu Allah menyebut istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Termasuk diantaranya adalah berperang. Karena berperang ketika kaum muslimin itu menang, yang ada adalah mereka hidup dalam kondisi mulia. Maka dipastikan ini harus direspon. Karena apa? Kalau dalam urusan berjuang di jalan Allah, banyak juga yang nggak mau, Pak. Ngaji mau, tapi kalau berjuang nggak mau itu. Ada atau tidak gitu, Pak? Masya Allah. Tapi perjuangan itu kan memang dalam konteks kita yang ada di Indonesia kan beda dengan apa yang terjadi di Palestina hari ini. Dari Jumat kemarin saya sama Bang Onim, ada acara penggalangan dana di satu masjid. Satu masjid, alhamdulillah kemarin kita dapat 100 juta lebih. Satu masjid, alhamdulillah. Tapi memang di situ tidak hanya jamaah yang hadir itu, tapi kan ada lembaga pendidikannya, ada majelis taklimnya. Itu alhamdulillah dapat 100 juta lebih dan kemarin didirikan sama Bang Onim. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi itu adalah bagian jihad secara materi kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Karena Gaza ini, jemaah sekalian, satu hal yang tidak pernah lupa dari kita, di situ ada seorang ulama yang lahir di Gaza, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan nggak jauh dari Gaza itu kan ada kawasan namanya Asqalan. Di situ lahir seorang ulama besar yang namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa Asqalani? Lahirnya di Asqalan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama hebat, Pak. Ulama hebat. Dia yang menulis kitab Bulughul Maram. Dia yang mensyarahi Sahih Bukhari. Nama kitabnya adalah Fathul Bari. Beliau yang menulis kitab Hayatus Sahabah. Jadi kalau dulu saya ngajar Hayatus Sahabah itu yang diantara referensi saya itu kitab beliau Imam Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab namanya Tamyiz Sahabah, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Itu kitab berjilid-jilid, Pak. Luar biasa. Itu orang Palestina. Yang bisa menandingi beliau itu namanya ulama Imam Ibnul Athir. Beliau punya kitab tentang Hayatus Sahabat juga namanya Husnul Ulama. Jadi Palestina itu banyak ulama-ulama yang terlahirkan dari bumi Palestina, terutama Gaza, terutama adalah Asqalan. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin tentunya kita harus memberikan support kepada mereka. Satu di antaranya adalah kita dengan mendoakan mereka.
dan juga memberikan bantuan finansial dalam batas yang kita mampu. Saya selalu berkata, kita ini sebagai seorang mukmin kita harus banyak syukur kita kepada Allah. Kita tinggal di Indonesia tidak menghadapi suasana-suasana sulit yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu sekalian, buru-buru mereka subuh seperti ini ngaji, Pak. Nyari air aja susah. Akses listrik susah. Masya Allah. Jadi ini situasi yang sangat sulit bagi mereka. Dan beliau mengatakan yang meninggal sampai hari kemarin sudah 14.800. Sudah cukup banyak. Tapi mudah-mudahan ini menjadi cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Karena selalu kemerdekaan itu prolognya biasanya minta korban yang banyak. Gak usah jauh-jauh Indonesia, Pak. Sebelum kemerdekaan yang meninggal yang karena faktor dibunuh oleh para penjajah di negeri ini banyak atau banyak? Yang dari Sulawesi, ada yang dari Sulawesi? Halo, ini nggak ada orang Sulawesi di sini? Oh, Mas Sulawesi, Pak Haji. Di Sulawesi itu kenal peristiwa Westerling. Berapa ribu itu yang terbunuh, Pak Haji? 40.000, Pak. 40.000. Saya nggak bisa bayangkan 40.000, Pak. Itu terbunuh. Tapi akhirnya dengan itu peristiwa itu semangat kaum muslimin sangat luar biasa dan kemudian Allah anugerahkan kemerdekaan. Peristiwa yang terjadi di Bosnia kan sama kan? Sebelum Bosnia merdeka dari Yugoslavia itu kan korbannya juga banyak. Jadi ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala dan ini mengisyaratkan kemerdekaan itu sudah. Jadi yang sekalian rahimakumullah. Setelah itu Allah katakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikum. Jadi ini ya ayyuhalladzina amanu pertama. Yang kedua maksud saya. Kemudian ada ya ayyuhalladzina amanu yang ketiga. Yaitu di ayat yang ke-27. Allah kembali mengingatkan kepada kita semua, karena memang ayat ini turunnya dalam konteks sahabat, tapi kan ada ungkapan yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sahabat. Jadi ibrahnya yang dianggap itu bukan khususnya sebab, tapi lafaz yang umum. Ayat ini kan tidak hanya berlaku pada sahabat saja kan, sekalipun turunnya terkait dengan sahabat. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi ini adalah merupakan unsur dari sebab kemenangan. Jangan khianati Allah, jangan khianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu berpikir tentang materi dan sebenarnya ini mengedukasi kepada kita tentang urgensi ikhlas dalam berjuang. Dalam aspek apapun, itu selalu yang kita kedepankan adalah sidqun niyah, kebenaran motif. Di masjid atau di lembaga apapun, pastikan motif kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu berikutnya adalah ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil. Ini Bapak sekalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kalau kita diberi furqan oleh Allah, syaratnya kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan, petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang dapat diartikan pada konteks ayat ini adalah pertolongan Allah.
Jadi jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Karena apa? Kita lihat, ada orang di mana ia tidak punya furqan. Dia tidak punya pembeda dalam hidupnya. Yang taat mau, maksiat mau. Ada atau tidak? Ada maaf tabligh akbar, ada munasharah Palestina hadir, tapi nanti ada konser dangdut datang juga. Ada atau tidak? Halo? Banyak atau dikit ya begitu? Itu berarti nggak punya furqan. Itu berarti ada masalah dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kata in tattaqullah. In itu adatu syartin, adat syarat. Jadi syaratnya kalau Allah memberikan kepada kita furqan, ya tattaqullah. Kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, di samping kita akan diberi furqan oleh Allah, wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan mengdilet, Allah akan menghapus keburukan-keburukan kita. Saya tidak bisa bayangkan, Bapak sekalian. Kita ini kan dosanya buahnya, Pak. Banyak atau buahnya, Pak? Kalau keburukan-keburukan itu tidak didilet oleh Allah, nanti kayak apa kita di akhirat itu. Dan Allah itu tahu keburukannya orang-orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji, itu Allah tahu. Iya kan? Allah tahu. Dan setan cara menggoda orang yang ngaji dengan yang nggak ngaji, itu setan tahu, Pak. Iya, setan itu tahu. Kita insya Allah tidak korupsi, karena memang nggak ada yang dikorupsi, kan? Ya. Kita mau korupsi apa, kan? Kita insya Allah nggak membunuh orang. Insya Allah kita tidak melakukan perbuatan zina dan melakukan dosa besar. Tapi penyakit-penyakit orang ngaji itu ternyata juga banyak. Satu, keikhlasan. Ini suka diganggu dengan penyakit ria. Nanti setelah kita ria memperlihatkan, kita suka memperdengarkan yang disebut dengan penyakit sum'ah. Oh, saya itu kalau ngaji di masjid selalu istiqomah, apalagi kalau hari Ahad, oh selalu hadir. Itu kalau motifnya tahadus bin nikmah, tidak ingin dipuji, boleh, Pak. Jangan ada kalau saudara-saudara ngomong, ini sum'ah ini. Enggak, jangan, Pak. Kalau itu tujuannya adalah tahadus bin nikmah, kita berbicara nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tujuannya memotivasi orang lain agar istiqomah dalam ngaji, itu boleh atau tidak? Tapi kalau motifnya ingin dipuji itu. Dan juga penyakit orang ngaji kalau dia sudah punya prestasi-prestasi yang bagus, baca Qur'annya sudah istiqomah, qiyamul lailnya itu sudah istiqomah, biasanya dimunculkan oleh setan penyakit yang namanya ujub. Ujub itu merasa dirinya the best, berbangga-bangga. Nggak ada di Masjid Al-Iman ini yang kayak saya. Nggak ada yang kayak apa dalam aspek yang begitu luar biasa banyak. Dan nanti kalau sudah kena penyakit ujub, biasanya muncul turunan penyakit yang namanya al-kibr, sombong. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dan satu lagi adalah wayaghfirlah. Dan ia Allah akan mengampuni kalian, yaitu mengampuni dosa-dosa. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Jadi, ini adalah ayat-ayat yang ia bertemakan dengan ya ayyuhalladzina. Dan termasuk juga ayat yang bertemakan ya ayyuhalladzina amanu, itu ada di dalam surat yang sama ayat 45. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum. Ini nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Itu karena apa? Yang melatari terjadinya perang Badar. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian bertemu dengan sekelompok dari musuh, fasbutu, maka teguhlah kalian, jangan lari. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Dan yang menarik pada ayat ini Allah sebutkan kata katsiran, menyebutkan kuantitas. Zikirlah kepada Allah dalam kuantitas yang banyak.
Para ulama-ulama tafsir mengatakan, karena apa Allah menyuruh zikir yang banyak? Karena kuantitas itu akan mempengaruhi kualitas. Semakin kita banyak zikir kita, insya Allah kualitas zikir kita akan lebih. Jadi ini jemaah sekalian, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan redaksi ya ayyuhalladzina. Jadi ini jemaah sekalian, nanti ada nasihat langsung yang Allah tujukan kepada Rasulullah. Itu dengan redaksi ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ikan nasihat luar biasa, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, cukuplah kamu Allah. Jadi jangan pernah kita menginginkan sebuah kemenangan kalau motif kita itu masih motif ya motifkan semua karena Allah SWT. Karena apa? Pada akhirnya nanti yang menolong kaum muslimin itu adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengirimkan kepada mereka bantuan berapa malaikat? Bi alfin minal malaikat, dengan 1000 malaikat. Dan mereka pasukannya berapa tadi? 1000 juga. Kan 1000 lawan 1000, tapi ini kan lawannya malaikat. Allahu akbar. Jadi ini Allah, pertolongan Allah sebab motifkan karena nanti Allah sendiri yang akan mengatur. Tapi kadang-kadang kan kita tidak percaya itu. Tapi sebab kausatif, hukum sebab akibat tetap harus dilakukan. Jadi ini wa manittaba'aka, dan orang yang mengikuti engkau minal mu'minin, dari orang-orang yang subhanallah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perang Badar, dan pastikan bahwa dalam perang Badar ini Allah memberikan kemenangan yang sangat luar biasa, akan tetapi Allah memberikan pelajaran lewat turunnya ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Anfal. Ini mengedukasi kepada para sahabat, tapi juga mengedukasi kepada kita semua. Jangan kita terfitnah dengan baik. Saya kira ini jemaah sekalian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Sudah masuk waktu syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam redaksi Al-Quran ada satu panggilan yang panggil orang Islam. Jadi ayat yang dimaksud langsung ke yang 16 beralih pada satu lalu supaya orang yang mengambil orang Islamnya. Iya. Lalu yang kedua Iya. 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 Salam. Sudah paham pertanyaannya, Bapak? Halo? Sudah, insyaallah ya. Pertama, tentang kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu. Iya kan? Wahai orang-orang yang telah berislam. Tapi menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina. Jawaban saya pertama, itu adalah otoritas Allah. Itu yang pertama ya. Karena pilihan
Diksi-diksi yang ada dalam Al-Quran bukan otoritas Allah. Yang kedua, ini terkait dengan masalah grade keislaman. Kalau kita membaca hadis Jibril, kan Rasulullah SAW tempat ditanya tentang 3 hal kan. Mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Ini tingkat keagamaan kelas middle itu kan iman, Pak. Iman kan? Ketika Rasulullah, kenapa Islam dulu, baru setelah itu iman, baru setelah itu ihsan kan? Dijawab oleh Rasulullah SAW waktu itu. Tapi ini ketika dijawab, jawabannya yang tanya aneh gitu. Mal Islam, dijawab oleh Rasulullah SAW. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat wa tasumur ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi. Tapi ketika ditanya malah mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Ini kira-kira kalau bapak-bapak ada orang tanya, lalu dia mengatakan jawaban kamu benar, kira-kira diapain itu orang yang gitu, Pak? Tapi karena ini yang datang bukan manusia kan, yang datang adalah malaikat. Baru yang kedua adalah mal iman. Beliau menjawab, antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi min akhiri wa qadai khairi wa syarri. Oh, kama qala Rasulullah. Rasulullah SAW menyebutkan. Tapi kemudian setelah itu jawab, mal ihsan, apa itu ihsan? Beliau katakan, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kembali Rasul mengatakan, shadaqta, kamu benar. Jadi ini kaitan pertama, memang itu otoritas Allah. Yang kedua adalah kaitan dengan strata keagamaan. Jadi Allah pilih yang bagian middle, bagian pertengahan. Tidak yang paling lemah, tidak yang paling tinggi. Karena secara umum, keislaman itu kan yang paling tinggi itu adalah kelas middle. Kelas middle, kelas pertengahan. Nah, nanti korelasinya dengan surat 3 ayat 102 bukan 101. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan ada pertanyaan, kok tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Yang pertama, otoritas Allah itu. Karena memang diksi dalam Al-Quran itu pilihannya luar biasa. Tapi para mufassir mengatakan limit minimal seorang muslim dalam beragama itu adalah yang paling rendah. Grade paling rendah. Itu jangan sampai nggak jadi muslimun, itu jangan sampai nggak jadi muslim. Ya, tentunya idealnya muhsinun kan, paling tinggi kan. Tapi minimal itu muslimun. Nah, baru setelah itu, kalau kita korelasikan dengan surat Al-Hujurat di ayat yang ke-14. 14. Allah katakan, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Ini juga punya korelasi dengan hadis Jibril. Qalatil a'rab, orang-orang Badui. A'rab itu bukan orang Arab, Pak. A'rab itu jamak dari kata a'rabi. A'rabi itu orang Badui satu, jamaknya adalah Arab. Kalau Arabiyun itu orang Arab, jamaknya adalah al-Arabu. Jadi jangan sampai salah terjemah. Qalatil a'rabu, orang-orang Arab berkata, itu salah, Pak. Orang-orang Badui berkata. Qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan aku telah Nah sekarang, kenapa ada redaksi seperti itu? Jadi begini, Ustaz. Kalau dalam kajian ilmu akidah, iman dan Islam itu ketika ia diletakkan berjauhan itu maknanya sama. Islam ya iman, iman ya Islam. Tapi kalau ia berdampingan itu punya penekanan makna yang berbeda. Amanah itu grade-nya lebih tinggi dari Islam. Karena apa? Islam itu lebih cenderung pada tampilan dohir. Sementara iman, ya tampilan dohir dan juga tampilan batin. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah agar berkata kepada orang-orang tadi, ini mereka tampilannya Islam, tapi imannya belum sempurna. Maka Allah katakan, qalatil a'rabu aman, walakin qulu aslam. Tapi katakan kepada orang-orang tadi itu,
aslamna. Kami baru level keagamaan kita itu baru berislam, belum maka alhamdulillah ada Masjid Al-Iman ini, mudah-mudahan ini sekaligus isyarat kita jangan hanya muslim Islam secara zahir saja, tapi juga mukmin. Batin kita juga Islam. Wallahu taala. Oke.